Aku datang mengucapkan selamat tinggal. Berhati-hatilah, kau tak punya kekuatan super lagi. Jika kau memaksa, kau akan segera menyusulku. Oke, di 155 dimulai dengan tampilan gambarnya Kot teman-teman dengan judul Warisan ya. Dan langsung kita baca. Semoga ya Allah bagus. Semoga buat sedih nanti ke depannya. Bismillah. Nah, di sini kita lihat teman-teman ada Naruto yang terbangun ya di sebuah tempat yang dia sendiri mungkin nggak tahu di mana. Ya mungkin bisa dibilang adalah tempat di mana dia biasa ngobrol sama Kurama, yaitu di dalam tubuhnya ya. Di sini seperti Naruto-nya bingung, masih ada kumis ya, janji ya kita bakal ngebahas kumis dan perhatiin baik-baik. Sebelah sini Naruto, aduh, kayaknya sedikit banget dialognya. Kurama, kurasa ini artinya aku datang mengucapkan selamat tinggal. Jadi langsung to the point, aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Jadi karena itu, ini mungkin akan jadi percakapan terakhir kita. Maka mulailah bicara. Oh, Ramanya kayaknya santai banget sih. Ya, kau sudah membunuh ayah dan ibuku. Bukan itu. Kita sudah melalui banyak hal, tapi pada akhirnya aku lega. Kau bersamaku. Terima kasih. Kau serius? Itu saja? Ini dialognya cukup penting di sini. Kau sudah membunuh ayah dan ibuku. Bukan itu. Kita sudah melalui banyak hal, tapi pada akhirnya aku lega. Kau bersamaku. Aku mengira sudah siap untuk ini, tapi sekarang saat waktunya tiba, aku tak tahu harus berkata apa. Modoborion berhasil dan kita bisa mengalahkan Otsutsuki itu. Aku tak bersusah payah hanya untuk mati dengan percuma. Jadi ini bukan cara yang buruk untuk mati. Jadi mereka memang udah persiapan untuk mati ya. Dari Kyuubi-nya juga udah siap, dari Naruto juga udah siap. Aku masih punya banyak kekhawatiran. Boruto, Kawaki, dan juga desa Konoha. Itu bukan urusanku. Kau harus mengurus itu sendiri. Biasanya saat biju Jinchurikin-nya diambil, mereka akan mati. Tapi itu tak berlaku bagimu. Cakra biju hanya akan hilang. Bagi orang lain mungkin kau akan terlihat mati. Tapi itu tak lebih hanya sekedar semacam kondisi yang shock. Jadi jangan khawatir, kau akan segera siuman. Nah ini kata-kata perlu dibedah nih, jangan langsung ditelan nih. Biasanya saat biju Jinchurikin-nya diambil, mereka akan mati. Tapi itu tak berlaku bagimu. Cakra bijunya hanya akan menghilang. Nih, pahamin ya. Cakra bijunya hanya akan menghilang. Tunggu sebentar. Apa maksudmu? Modoborion itu adalah nyawaku, bukan milikmu Naruto. Wah gila sih. Pengorbanan banget cuy, pengorbanan banget dong. Aduh, pengorbanan banget itu. Asal kau tahu, aku tak pernah berbohong padamu. Aku juga tak pernah mengatakan kau akan mati. Kau sengaja menipuku. Aduh, gila ini dia tuh. Ini kalau misalkan buat endingnya ini bakal parah banget guys, kayak bakal parah banget dalam arti kayak wah ada backsoundnya, setlist underscore apapun itu bakal sedih banget sih. Jika aku bilang dari awal kalau kekuatan itu harus dengan diganti dengan nyawaku, kau pasti akan ragu. Atau lebih buruk lagi, kau akan menolak mentah-mentah. Iyalah Naruto. Bahkan walau kau tahu itu satu-satunya harapan kita. Jika aku bilang dari awal kekuatan itu harus diganti dengan nyawaku, kau pasti akan ragu Naruto. Atau lebih buruk lagi, kau menolak mentah-mentah. Bahkan walau kau tahu itu satu-satunya harapan kita, karena kau memang menyebalkan. Apa aku salah? Bener kan? Bahwa Naruto memang gak akan ngelakuin itu. Dia gak mau kehilangan Kurama hanya ketika bertarung untuk melawan Otsutsuki. Ya, terus Naruto mulai sadar di sini kayak Kurama, jangan tetap aku seperti itu.
Itulah yang menyebalkan soal dirimu. Ya, kurasa ini waktunya. Aku harus pergi. Tapi, ini pesan penting banget ya. Berhati-hatilah. Kau tak punya kekuatan super lagi. Jika kau memaksa, kau akan segera menyusulku. Berhati-hatilah, kau tak punya kekuatan super lagi. Jika kau memaksa, kau hanya akan segera menyusulku. Gila merinding. Tapi hingga waktunya nanti, jagalah dirimu Naruto. Ini kata tanda tanya di sini nih. Tapi hingga waktunya nanti, jagalah dirimu. Dia bakal balik lagi tapi nggak tahu kapan. Dalam berapa tahun kita nggak disebutin di sini. Mungkin di sini Kurama sudah merasa sebagai orang tua kayak harus bisa bertahan hidup, survive nih. Ya. Hey, tunggu, jangan pergi Kurama. Ini pasti backstory bakal sedih banget sih. Des, Naruto-nya bangun. Di sini dimulai chapter. Oh, ternyata langkahnya beda. Ayah, ini masih di kumis. Padahal Kurama udah pergi ya. Ya nggak sih? Ini kumisnya masih ada. Sedangkan si Kurama udah pergi. Boruto, wah. Kenapa kamu membuatku cemas seperti itu, ayah bodoh? Hati-hati. Aduh. Di sini Sasuke ngeliat Naruto, Kawaki bangun, terus tergeletak lagi. Begitukah? Jadi Kurama, aku menduga kalau aku yang akan mati. Walau itu artinya Kurama juga akan mati. Tak pernah kusangka akan seperti ini. Bukannya tidak sopan, tapi bisakah kita bicarakan setelah kita pulang? Lu tahu gak, ini lagi momen penting, lu malah ngajakin balik. Kesel gua. Oh iya, maaf. Ayo kita pulang. Boruto, kau bisa melakukannya? Aku? Maksudmu memakai ini? Karma? Ya, aku tak bisa memakai Rinnegan lagi. Langsung keinget flashback ketika Boruto berubah jadi Momoshiki dan nancapin kunai di matanya Sasuke. Tak usah dipikirkan. Aku cuma mengatakan hal yang sebenarnya. Ini bukan salahmu. Kita semua sudah siap mati. Ini Naruto dan Sasuke ya. Bisa menang dengan selamat dan kita seharusnya menganggap nasib kita ini beruntung. Sensei, dia sendiri sudah bilang tak apa, jadi sudahlah. Ini orang nelan-nelan banget kan di Kawaki ini. Cepat lakukan itu Boruto, karena tak ada cara lain. Diamlah, aku tahu itu. Aku hanya butuh waktu sebentar. Langsung pindah ke dimensi yang ada code-nya di sini. Di sini ada, kita lihat ya, di sini ada Kaguya, kelannya di atasnya ada siapa? Ishiki. Di sebelah kiri ini masih belum diungkap nih. Oh, ini Momoshiki. Di sebelah sini sebelumnya ini siapa? Ini pendahulunya kayaknya. Ini pendahulu sebelum mereka berdua, tapi kayaknya gagal ya, cuma nggak tahu ya. Dan ada code, bangun, nguap. Kayaknya dia tipe taijutsu deh. Nggak sih pakaiannya kayak Rock Lee banget. Kayaknya orang ini tipe taijutsu deh. Aku ketiduran. Dia ngecek Jubi, Jubi masih tidur. Bagus, semuanya aman. Terus Sikot melihat tangannya, karma putih, dasar sial Kawaki, menggantikanku dan menjadi yang terpilih untuk menjadi vassal Otsutsuki yang resmi. Maksudnya itu buat Otsutsuki resmi ya. Kenapa kau harus marah soal itu? Kau tak akan melewatkan kesempatan semacam itu kalau kau benar-benar punya karma asli dan bukannya sampah ini. Nah, langsung karmanya berubah nih dalam gambar. Set, keluar tuh ya. Set, ada warna putih, ngeluarin asap. Kayak jin ya. Ngeluarin asap, set, muncullah Ishiki di sini. Sah. Aku beri kau satu permintaan. Enggak gitu ya. Kau, pengikutku yang paling setia. Otsutsuki Ishiki, sedang apa kau di sini? Takdir telah menjadi ironi. Dengan semua pasalku sekarang telah hilang, hingga tak ada tempat lagi bagiku untuk jiwaku tinggal. Tujuannya sekarang akan jadi dirimu, kau yang telah gagal menjadi vassal. Jiwamu, kebangkitanmu telah gagal. Apa yang terjadi dengan Kawaki? Aku telah ditipu dan dikhianati oleh Amado.
dan terpaksa bangkit di dalam Jigen. Karena itu aku jadi seperti ini. Itu menyebabkan karma Kawaki menghilang. Tapi sepertinya karmamu masih ada. Kau yang sangat tak cocok menjadi vassal, tapi karma ini mati. Tak seperti Kawaki, aku tak bisa menjadi vassal. Aku sangat terhormat kau sudah muncul di depanku, tapi sayangnya aku tak bisa menjadi wadah yang layak untuk dirimu. Ini agak dibaca lagi nih ya. Itu menyebabkan karma Kawaki menghilang, tapi sepertinya karmamu masih ada. Kau yang tak cocok menjadi vassal, tapi ternyata kau adalah bagian tubuh yang cocok. Karma putih non vassal itu adalah warisanku yang ada di dalam dirimu dalam bentuk kekuatan murni, dan kau akan menjadi warisan tekad Otsutsuki karena karma putih itu konar, dan kau akan mewariskan tekad Otsutsuki karena karma putih itu kod. Jiwaku akan segera hilang, tapi aku tak bisa membiarkan tekad Otsutsuki juga padam. Tidak saat kami telah makan banyak planet. Nah, ini banyak ini. Tapi aku tak akan membiarkan tekad Otsutsuki juga padam. Tidak saat kami telah memakan banyak planet dan terus berevolusi selama ribuan tahun. Baiklah, teruskan. Apa yang kau ingin aku lakukan? Kawaki atau Boruto? Korbankan salah satu dari mereka pada ekor 10 dan tumbuhkan sebuah pohon suci. Uzumaki Boruto, ada opsi lain karena Shiko nggak tahu kan. Lalu ambil buah cakra dari pohon itu, ya. Itu akan berisi segalanya. Catatan, diri semua kehidupan yang pernah hidup dan mati di planet ini termasuk diriku. Makanlah dan tingkatkan dirimu, kok. Lakukan itu, maka dirimu akan menjadi Otsutsuki yang baru. Lalu pergi dan makanlah planet demi planet di seluruh angkasa. Teruslah berevolusi hingga kau menjadi makhluk yang unik dan tak terkalahkan, atau menjadi seorang dewa. Itulah tekad Otsutsuki yang akan kau wariskan, kau. Dewa? Hah? Tapi sebagai pemuja Otsutsuki, kaulah dewa. Jadi pertama aku mau membuang mereka yang merenggut pilar hatiku. Gue gak nyambung nih. Jadi pertama aku mau membuang mereka yang merenggut pilar hatiku. Sebelum aku membuat pohon suci menyerap semua kehidupan, katakanlah nama orang yang telah menghancurkanmu. Oh, jadi Shiko ini pemuja ataupun fansnya dari Otsutsuki, terutama Ishiki. Dan dia sebelum dia ngebuang itu, dia pengen ngehancurin orang-orang yang telah ngegagalin rencana atau orang-orang yang telah menyakiti si Ishiki. Ya, kita baca lagi. Katakanlah orang yang telah menghancurkanmu. Oke, Ishiki mungkin di sini ada dialog ya di sini sama quote. Balik ke dimensi. Sialan tak berhasil. Tolong ulangi. Bagaimana kerjanya ninjutsu Ronin waktu itu? Harus mengandalkan anak ini. Naruto lemah langsung ketawa. Tapi kok kumisnya masih ada ya? Lemaskan badanmu. Kau kaku sekali. Kau harus lebih mudah rileks. Apa kau takut kalau dia akan muncul lagi? Aku tak mau merasakan itu lagi. Tapi jujur saja, aku tak bisa menjamin itu akan terjadi. Nah, di sini Boruto masih ada rasa takut nanti tubuhnya ini diambil alih lagi sama si Momoshiki, ya, makanya dia ragu. Karmaku sudah hilang berkat kau dan yang lain. Sepanjang hidupku, aku akan mencoba menghilangkannya sendiri. Tapi ternyata aku tak bisa melakukan apapun hanya seorang diri. Naruto, itu juga sama denganmu. Kau tak akan bisa menyelesaikannya sendiri. Jadi berhentilah memikirkannya. Bicara saja mudah, walau entah bagaimana caranya, aku akan menghilangkan karmamu. Aku bersumpah. Wah, nah mungkin nanti pertarungan di chapter pertama ini dari teka-tekinya di sini nih, ya kan? Walau entah bagaimana caranya, aku akan menghilangkan karmamu gitu. Dan di chapter pertama, episode pertama dulu kan, dia bilang aku akan bawamu ke tempat Hokage. Kawaki, kita sudah berjanji untuk saling membantu. Ingat? Itu tak selesai hanya karena punyaku hilang. Aku tak akan berhenti hingga punyamu juga hilang. Aku sudah menderita karena karma itu selama bertahun-tahun. Bukannya menyombong, tapi aku lebih berpengalaman darimu. Ya, dan di dalam tubuhnya ada 80% data Otsutsuki. Jadi aku sangat benci dengan karma dari lubuk hatiku yang terdalam. Dan aku tak akan istirahat hingga aku menghilangkan semuanya. Tak peduli siapapun yang memilikinya.
Aku juga benci sampah ini. Aku ingin hilang ini sekarang, walau dengan cara apapun. Bagus, kita berdua sudah bersejalan. Dan untuk bisa melakukan itu, kau harus memakainya untuk membawa kita kembali ke desa. Setelah itu, baru kita bisa bekerja. Jadi bagaimana caranya? Sudah ku bilang, berhentilah panik dan cepat lakukan, dasar bodoh. Hah? Kenapa kau malah marah memerintahku seenaknya? Wah, ada cakra di sini ya. Peng, set. Konflik muncul. Jadi tapi karmanya udah nggak ada, tapi kenapa cakranya keluar? Atau mereka karmanya masih saling berhubungan ya, kayak sebelumnya ya. Nah, dimensinya muncul. Sasuke langsung narik si Naruto. Dasar anak-anak. Nah, balik ke desa Konoha nih. Ini dokter kata Sasuke sama Amado ini masih tanda tanya nih Amado nih. Tidak, masih belum. Tidak, saatnya situasi masih belum jelas. Siapa yang tahu? Aku sendiri tak yakin. Katakan saja mereka untuk terus melakukannya. Gue gak nyambung nih obrolannya, sebelumnya apa? Tidak, masih belum. Tidak, saat situasinya masih belum jelas. Berarti mereka ini kayaknya udah nyiapin suatu tindakan deh. Kayaknya ntar gue bakal bongkar di chapter 54 atau 53 di obrolan sebelumnya. Siapa tahu, aku sendiri tak yakin. Katakan saja pada mereka untuk terus melakukannya. Apa nih? Ya ampun, akan jadi apa nanti? Apa pendapat Anda, Dr. Amado? Amado mulai keringetan di sini guys. Dia boleh mikirin kondisi Konoha atau mungkin memikirkan diri dia sendiri. Orang ini kan dia menyelamatkan diri dia sendiri dari Otsutsuki ya. Dr. Amado, maaf, kau bilang apa? Tidak, bukan apa-apa. Nah, Sumire ya kalau nggak salah ya. Sumire mulai udah penasaran ngeliat tingkahnya Amado. Apa? Kau yakin? Ya. Dan Otsutsuki? Begitu. Baiklah. Oh, Shikamaru. Segera kirim pasukan medis ke sana. Kami akan menyusul. Naruto dan yang lainnya sudah kembali. Yeay. Dan tak ada tanda-tanda dari Otsutsuki. Sepertinya situasi berjalan lancar. Hei, bagaimana dengan Kawaki? Apa dia baik-baik saja? Aku diberitahu kalau mereka semua terluka, namun selamat. Mau bagaimanapun sekarang kita akan ke sana. Setelah itu kita baru tahu. Begitukah? Dia selamat. Nah kan. Amado mulai tanda tanya nih di chapter 55. Kita bakal mulai seujon nih sama Amado nih. Syukurlah. Gemeteran, Amado gemeteran guys. Sumire mulai penasaran di atas Konoha. Aku capek. Nih kita lihat di sini ya. Di bagian ini atas kumisnya si Naruto masih ada. Akhirnya sampai di rumah di desa kita. Ini nggak tahu nih, ada yang bilang kalau ini katanya salah gambar. Ya, walau dengan susah payah. Kita sudah kubilang kau pasti bisa. Jadi lain kali lakukan dengan cepat. Urseh. Ya. Tapi kau tahu, aku merasa bisa melakukan apapun selama aku bersamamu. Kau pasti bercanda. Segeralah kau mandiri. Saya tersenyum. Terus pindah transisi ke tempatnya dimensi Kaguya lagi, Isiki sama si Code. Kawaki, sang pengkhianat Amado, Uchiha Sasuke, Hokage, Uzumaki Boruto, Naruto, dan Fasal Momoshiki, Uzumaki Boruto. Tamat. Yes. Aduh, masih sedih banget gue sama Kurama tadi. Kuramanya menghilang. Tapi kalau bener salah gambar kita nggak tahu guys ya di sini. Naruto aku bisa beneran nggak ada, dan dari obrolan terakhir Naruto di sini dan nggak ada mukanya lagi sampai bawah. Jadi kita nggak tahu apakah bener itu salah gambar atau enggak, kita masih belum tahu. Dan di sini juga karmanya udah aktif nih ya si Code ini, dan gue masih penasaran sama bajunya nih kayak yang dipakai Rock Lee. Jangan-jangan dia ini tipe taijutsu, gue juga nggak tahu karena kita belum nemu juga nih kalau misalkan musuh yang tipenya taijutsu ya. Ini masih betul penasaran, dan kayaknya si Code ini dendam banget sama ya ini Kawaki, Sasuke, Naruto, dan juga Boruto setelah diceritain sama Kawaki. Nah, gimana pendapat kalian? Langsung komen di bawah teman-teman ya, langsung komen. Nanti di video selanjutnya kita bakal bedah lagi lebih lanjut. Gue Ikrama Pro pamit. Terima kasih buat yang nonton. Jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya Ikrama Pro, dan juga di follow aku di TikTok dan juga Instagramnya Ikrama Pro. Gua pamit, see you and bye.